Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Budi Kunchoro dengan NIM 215231212 dari Prodi Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menceritakan kembali peristiwa sejarah Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Sejarah perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dan sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger Pacinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan darah operasionalnya, secara tertutup Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada tanggal 23 September tahun 1754. Nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Joseph Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah pilihan negari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayyidin Panatakma Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755, lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari tahun 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta.
Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senopati ing Alaka Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadinirat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kasultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.